Halo, selamat pagi, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Sebelum Pak Heri memulai pembelajaran PLH hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, untuk materi kali ini, Pak Heri akan menjelaskan tentang keanekaragaman suku dan budaya bangsa. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang membaur dengan bangsa-bangsa asing lainnya. Bangsa-bangsa asing yang pernah datang dan berada di Indonesia inilah yang membawa pengaruh tersendiri dalam kebudayaan Indonesia. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kalimat sederhana yang penuh makna ini diambil dari kitab Sutasoma, karya Empu Tantular. Kebinekaan suku bangsa dan keanekaragaman wilayah Nusantara mengakibatkan adanya beraneka ragam seni budaya, bahasa, adat istiadat, tata cara, kebiasaan, serta agama. Negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia berjumlah 16.056 pulau besar dan kecil. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 lebih dari 271 juta orang. Mereka tinggal dan tersebar di pulau-pulau di seluruh Indonesia. Mulai dari pegunungan, tepi hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Penduduk Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa. Suku bangsa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Bangsa Indonesia terdiri lebih dari 300 suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, suku Aceh, suku Batak, suku Minangkabau, suku Asmat, suku Dayak, suku Bali, suku Sasak, dan lain sebagainya. Suku bangsa terbesar di Indonesia adalah suku Jawa, Sunda, Madura, dan Minangkabau. Suku Jawa berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Suku Sunda pada awalnya mendiami bagian barat Pulau Jawa. Suku Madura pada awalnya mendiami Pulau Madura, bagian timur Pulau Jawa, dan Kepulauan Kangean. Suku Minangkabau dari Provinsi Sumatera Barat. Penduduk Indonesia ada juga yang berasal dari etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa memiliki leluhur yang berasal dari Cina. Suku Jawa. Di Provinsi Jawa Barat juga banyak ditemukan suku Jawa, terutama di Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Di Lampung, Banten, Jakarta, dan Sumatera Utara, jumlah suku Jawa cukup banyak. Suku Jawa juga memiliki anak suku, yaitu suku Osing dan suku Tengger. Suku bangsa Jawa, sebagian besar, menggunakan bahasa Jawa dalam bertutur sehari-hari. Di dalam bahasa Jawa, diajarkan bagaimana menggunakan bahasa Jawa halus untuk orang tua. Nah, kalian apakah sudah menerapkan menggunakan bahasa Jawa halus jika berbicara dengan orang tuamu? Orang Jawa
sebagian besar menganut agama Islam. Tetapi, ada juga yang menganut agama Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu. Orang Jawa terkenal dengan budaya seni yang dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha, yaitu pementasan wayang. Cerita wayang atau lakon sebagian besar berdasarkan cerita Ramayana dan Mahabharata. Orang Jawa dipandang sebagai suku bangsa yang sopan dan halus. Sifat orang Jawa ingin menjaga kerukunan dan menghindari pertengkaran. Suku Sunda. Suku Sunda berasal dari bagian barat Pulau Jawa, yaitu ujung Kulon Banten, sebagian DKI Jakarta, dan sebagian Jawa Tengah. Bahasa yang digunakan oleh suku ini adalah bahasa Sunda. Suku Sunda sangat menjunjung tinggi sopan santun. Sifat masyarakat Sunda ramah tamah atau someah, murah senyum, lemah lembut, dan sangat menghormati orang tua. Itulah cermin budaya dan kultur masyarakat Sunda. Di dalam bahasa Sunda juga diajarkan bagaimana menggunakan bahasa Sunda halus untuk berbicara kepada orang tua. Suku Madura. Suku Madura berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya, seperti Gili Raja, Sapudi, Ras, dan Kangean. Suku Madura tinggal di bagian timur, Jawa Timur, mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, sampai dengan Banyuwangi. Orang Madura sedikit yang bisa berbahasa Jawa. Orang Madura juga banyak yang bertransmigrasi ke wilayah lain, terutama ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Suku Madura terkenal karena gaya bicaranya yang terus terang. Suku Madura juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja. Selain itu, orang Madura dikenal mempunyai tradisi Islam yang kuat, sekalipun kadang melakukan ritual petik laut atau rokat tase, yang artinya sama dengan larung sesaji. Harga diri juga paling penting. Dalam kehidupan orang Madura, mereka memiliki sebuah peribahasa, lebih bagus pote tolang, atembang pote mata. Artinya, lebih baik mati daripada menanggung malu. Sifat yang seperti ini melahirkan tradisi, yaitu carok, pada budaya masyarakat Madura. Suku Minangkabau. Suku Minangkabau, atau Minang, adalah suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Suku ini terkenal karena adatnya yang matrilineal, yang artinya garis keturunan ibu. Orang-orang Minang sangat kuat dalam memeluk agama Islam. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabuwoh, artinya adat yang bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Quran. Adat Minangkabau adalah adat yang berlandaskan agama Islam. Suku Minang suka merantau. Suku Minang yang merantau disebut Minang Perantauan. Minang Perantauan pada umumnya bermukim di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, dan Surabaya. Suku Minang banyak terdapat di Malaysia, terutama Negeri Sembilan dan Singapura. Di seluruh Indonesia, dan bahkan di mancanegara, masakan khas suku ini yang populer dengan sebutan masakan Padang yang banyak digemari. Demikian penjelasan suku bangsa dan budaya dari 4 suku terbesar di Indonesia, yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, dan suku Minangkabau. Setelah kalian memahami penjelasan Pak Heri, silahkan kalian tulis soal ini dan jawab di buku PLH kalian. Selamat mengerjakan.
Sampai jumpa minggu depan.